Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah akikah. Ya, ini diantara beberapa sunnah yang paling banyak ya dilakukan oleh saudara-saudara kita. Untuk dasar hukumnya ada banyak sekali hadis yang menerangkan tentang masalah akikah. Cuma di sini diantaranya kita ambil riwayat dari An Samurah bin Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rohinatun bi aqiqatihi tutbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma, yang artinya adalah hadis diriwayatkan dari Samurah bin Jundab, sesungguhnya Rasulullah SAW itu berkata, kullu ghulamin rohinatun, jadi setiap bayi yang baru lahir itu tergadaikan bi akikotihi, dengan akikohnya, maka tutbahu anhu yaumasabihi, maka sembelihlah hewan pada hari ketujuhnya, wayuhlaku, kemudian cukurlah rambutnya, wayusama, dan kemudian berikanlah nama pada hari tersebut. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk definisi dari ilmu fikihnya, akikah itu adalah adzabihatu anil mauludi yaumasabihi, yang artinya adalah sembelihan hewan dari sebab kelahiran seorang bayi, maksudnya yaumasabihi, pada hari ketujuhnya. Nah, jadi memang sangat dianjurkan sekali yang namanya akikah itu adalah hari yang ketujuh. Dan yang paling penting nih teman-teman sekalian, abang kakak yang dimuliakan Allah, untuk laki-laki, bayi laki-laki maka menggunakan 2 ekor kambing, dan untuk bayi perempuan menggunakan 1 ekor kambing saja. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk masa kesunatan dari akikah ini sendiri memiliki batas waktu. Jadi akikah ini memang sangat dianjurkan itu pada hari ketujuh, ya, paling tidak sampai akhir dari nifas ibunya, berakhirnya nifas ibunya, dan paling tidak itu sampai fa in ta'akhkharat lil bulughi saqata hukmuha, ya, sampai masa baligh. Ya, apabila si bayi tadi beranjak dewasa dan baligh, maka kesunatan bagi walinya, bagi orang tuanya itu sudah tidak ada lagi, dalam artian berpindah kepada si anak tadi, untuk mengakikohi dirinya sendiri. Terus sekarang teman-teman sekalian, cara pengalokasian, cara pendistribusian masalah akikah ini memang agak sama, ya, agak sama dengan masalah kurban, hewan kurban. Samanya itu adalah sama-sama hewan yang disembelih pastinya. Terus perbedaannya adalah yang paling afdol untuk kurban itu diberikan tatkala mentahnya. Kemudian apabila akikah, maka ini disunatkan dibagikan ketika sudah dimasak. Dan untuk masaknya, cara masaknya sendiri ini ada keafdalan tersendiri, di mana ini sebagai tafaulan atau littiba li Rasul, ya, sebagai ittiba pada Rasulullah, maka disunnahkan untuk daging akikah ini dimasak dengan nuansa yang manis-manis. Oh my god. Ya, dalam artian seperti contoh itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih itu menggunakan tambahan bumbunya seperti madu, buah kismis, dan juga seperti anggur. Ya, karena memang ini diantara resep masakan yang sangat disukai oleh baginda Rasulullah. Nah, jadi biasanya kalau yang disukai oleh Rasulullah ini memiliki fadilah tersendiri. Ya, memang ada fadilah yang lebih daripada yang lain. Terus sekarang pengalokasiannya diberikan kepada siapa saja daging akikah ini tatkala sudah dimasak. Nah, dijelaskan dalam kitab fikih itu wayahdi minha lil fuqara'il wal masakin. Jadi pengalokasiannya, pemberian daging akikah yang sudah dimasak ini difokuskan dan sangat dianjurkan sekali kepada saudara-saudara kita yang fakir dan juga yang miskin.
Kenapa? Karena untuk pemberian daging akikah pada yang statusnya itu kaya, di sini oleh syariat kita itu sangat tidak dianjurkan, dalam artian kalau bisa dilarang. Sehingga dalam kitab fikih itu jelaskan wa idza ahdalil aghniya minha syai'an, yang artinya apabila ingin memberikan hadiah pada orang-orang yang kaya menggunakan mengambil dari daging akikah tadi syai'an, sedikit saja. Jadi memang sangat dianjurkan sekali untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Jadi ini kadang salah kaprah di antara saudara-saudara kita, mungkin dengan niatan tasyakuran dan lain sebagainya, sehingga acara akikah ini bagaikan acara walimah yang besar atau acara pernikahan yang besar, kurang lebih seperti itu. Itu sangat tidak dianjurkan sekali dalam syariat kita. Karena apa? Karena akikah ini sangat terfokus atau sangat dianjurkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Terus di antara kesunatan yang dapat dilakukan tatkala akikah adalah wa yusannu la takharasahu bizzafaron wal khuluq, ya. Jadi eh, sebelumnya itu adalah setelah kita menyembelih akikah itu, kemudian di hari itu juga disunatkan untuk menghalkun, ya, untuk memotong rambut si bayi. Ada perbedaan untuk laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki itu disunahkan untuk al-halku, yakni mencukur habis rambut dari si bayi tersebut sampai sangat bersih. Untuk perempuan itu disunatkan at-taksir saja, untuk memperpendek saja. Nah, jadi setelah itu disunatkan untuk melumuri atau memberikan di kepala dari si bayi tadi itu la sahu bizzafaron, dengan kunyit. Terus kemudian dengan apa? Wal khuluq, dan juga dengan parfum. Itu diantara beberapa kesunatan. Yang diantara kemakruhannya adalah wa yukrahu al qaza. Nah, ini kadangkala yang banyak dilakukan, ya. Wa yukrahu, dimakruhkan untuk melakukan qaza. Qaza itu apa? Qaza itu adalah al-halqu ba'di sya'ri, memotong gundul sebagian rambut kepala, wa ibqa'i ba'dihi, dan membiarkan sebagiannya lagi. Itu namanya qaza. Jadi ini kadang seringkali kita temukan pada model-model rambut yang ada di barbershop. Kadang itu kan seperti ini, ya, sebagiannya itu digundul, cukur habis tanpa rambut, terus sisanya itu dibiarkan, nah gitu, tidak dipotong. Itu namanya al-qaza. Qaza ini hukumnya adalah makruh. Kemudian yang sangat dimakruhkan lagi adalah di antara sesuatu yang dilakukan di masa jahiliyah dan tidak ada faedahnya adalah mengambil darah dari daging akikah itu kemudian dilumurkan kepada si bayi. Kadang dilumurkan kepada di atas kepalanya si bayi, maka itu tidak disunahkan, dalam artian dimakruhkan. Karena apa? Itu termasuk min fi'lil jahiliyati. Itu termasuk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman terdahulu. Dan kesunatan terakhir untuk masalah akikah adalah bagaimana wa yusannu ayatasaddaqa bizinati sya'rihi dhahaban aw fiddatan, yang artinya adalah tadi setelah dicukur habis itu rambutnya, untuk laki-laki dan perempuan itu at-taksir, cuma diperpendek saja, rambutnya itu tidak usah dibuang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Rambutnya itu ditimbang, dapat berapa gram. Contoh, andaikanlah rambutnya si bayi tadi dapat 1 gram, maka di krus, kalau 1 gram kalau diemaskan itu berapa duit. Nah, andaikanlah 500.000, maka disunatkan bersedekah 500.000 untuk atas nama si bayi tadi. Ataupun paling tidak mungkin karena itu terlalu mahal, maka disunatkan itu dikruskan kepada fiddah. Fiddah itu apa? Fiddah itu adalah perak. Jadi kalau memang tidak mampu mengkruskannya kepada emas, jadi krus kepada perak. Jadi kalau andaikan rambutnya tadi dapat 1 gram, maka 1 gram perak itu berapa? Andai kata 250.000, maka bersedekah dengan 250.000 atas nama si bayi tadi. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Memang rasanya sangat mustahil untuk
mendetailkan penjelasan masalah akikah hanya dalam waktu beberapa menit saja, itu rasanya mustahil. Cuma setidaknya jika telah melakukan apa yang telah disebutkan di atas, insya Allah setidaknya akikahnya sudah dianggap sempurna. Dengan tidak melakukan apa yang tidak dianjurkan di atas tadi dan melakukan apa yang dianjurkan yang telah dijelaskan tadi, insya Allah telah termasuk sempurna akikah kita. Ya, akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.